Rasanya enak banget karena sambelnya enak, ayamnya juga enak. Tapi pas gigitan kedua, ketiga, Rada kurang. Warga hampir sekalian, ketemu lagi di channel ini. Fakta sebagian orang menganggap sensasi pedas adalah sebagai salah satu rasa dalam indera pengecap atau lidah. Mulai saat ini, teman-teman nggak bisa menyebutkan pedas dalam suatu rasa. Berbeda dengan manis, pahit, asam, dan asin, pedas bukanlah sebuah rasa, melainkan rekayasa neurologis otak yang dihantarkan lewat saraf sampai ke lidah. Cabai atau tumbuhan lain yang meninggalkan zat kimia bernama kapsaisin. Kapsaisin sendiri merupakan zat aktif dari cabai ataupun tumbuhan lain yang sejenis. Kapsaisin akan menyebabkan iritasi atau sekedar bersentuhan dengan jaringan manapun. Teman-teman masih ingat nggak struktur lidah yang ada di ini nih? Pada peta penampang di atas ditunjukkan bahwa bagian-bagian tertentu pada lidah memiliki reseptor sendiri terhadap rasa manis, asam, asin, dan pahit. Kapsaisin membuat reseptor rasa sakit yang ada pada papila lidah memberikan sinyal pada otak dan diartikan sebagai rasa pedas. Itulah mengapa saat memakan makanan pedas, nggak cuma lidah yang merasa panas, namun hingga seluruh rongga mulut, tenggorokan, dan juga sampai ke perut. Terus kalau teman-teman suka pakai tangan juga, makanya pasti merasa tangannya agak hangat ataupun panas. Setiap orang memiliki tingkat kekuatan menahan pedas yang berbeda ketika makan makanan yang pedas. Ada yang kuat banget, ada yang kuat, super kuat, dan lain-lain. Ada yang kena cabai sedikit udah berkeringat saking kepedasannya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Berkaitan dengan reseptor rasa sakit, jika kamu sering makan makanan pedas, maka reseptor tersebut akan kebal, sehingga kamu bisa menahan sensasi pedas yang dirasakan. Kapsaisin ini bisa membuat iritasi pada usus yang menyebabkan kamu ingin BAB ataupun bisa mengakibatkan diare atau mencret. Tubuh kamu akan merespon dengan memuntahkan makanan tersebut, karena tubuh mengartikan sebagai racun sampai bisa diare, mulut panas, dan juga luka pada dinding usus atau lambung. Tergantung dari level kepedasan atau SHU, Scoville Head Unit, adalah level tingkat rasa pedas dari 1 sampai 2,5 juta SHU, tergantung jenis cabai ataupun sayuran ataupun buah yang ada di makanan ataupun olahan lain yang sering kita jumpai. Nah, jika pengen tahu apa saja buah dan sayur yang punya tingkat kepedasan paling pedas di dunia, saya coba spill satu persatu. Dibandingkan dengan cabai-cabai yang ada di Indonesia ataupun pedas ataupun sama yang ada di Indonesia, jauh lebih pedas daripada yang ada di kita. Kita mungkin sudah biasa cabai rawit, cabai tanjung, cabai merah, cabai keriting, ataupun sambal-sambal botol kemasan ataupun saset. Dari peringkat ketiga ada Trinidad Moruga Scorpion, memiliki tingkat kepedasan 1.207.764 SHU. Terus yang kedua, Carolina Reaper yang dulu memegang predikat cabai terpedas di dunia dengan kepedasan 1.641.183 SHU. Dan sekarang terkalahkan oleh salah satu jenis cabai yang diciptakan dan ditanam oleh petani Amerika bernama Eduri, yaitu Piper X, dengan tingkat ke-1 level dewa. Tingkat kepedasannya mencapai 2.692.000 SHU. Coba bayangin, itu lebih pedas daripada kamu makan 300 cabai rawit di Indonesia, bahkan lebih dari itu. Gak heran Piper X menjadi juara satu bersama buah cabai terpedas di dunia. Bentuknya mirip paprika kecil, dan efek yang dirasakan pasti bermacam-macam, seperti mata menangis, berair, ingus keluar, mulut pedas, panas, dan dapat dipastikan harus mendapatkan pertolongan medis ataupun bisa memakan
obat penghilang pedas. Nggak dapat dipungkiri kan teman-teman, masyarakat Indonesia sebagian besar adalah pecinta rasa pedas. Apapun makanannya ataupun masakannya, rasa pedas adalah penambah cita rasa ataupun penambah nafsu makan. Apalagi di usia sekitar 10 sampai 40 tahun adalah para penikmat rasa pedas. Baik itu laki-laki, perempuan, ataupun ada memang sih yang usia 40 ke atas juga yang doyan pedas. Sudah menjadi hal lumrah betapa nikmatnya setelah makan pedas kita minum dengan es yang bisa menyebabkan dingin ke tenggorokan. Apakah bisa menghilangkan rasa pedas? Bisa, cuman hanya sebentar. Yang sering aku rasain sendiri kalau misalkan langsung dengan es itu malah menambah lama rasa pedas yang dirasakan lidah itu lebih lama. Nah, solusinya dari para peneliti dan ahli gizi makanan, ada beberapa zat yang membuang ataupun bisa mengikat zat si capsaicin yang tadi terkandung dalam rasa pedas di mulut ataupun sampai yang ke perut. Satu, air hangat ataupun air panas itu bisa meredakan rasa pedas di mulut dan membuat hangat ataupun meredakan rasa panas, rasa pedas di tenggorokan. Yang kedua, susu. Susu dapat mengikat rasa pedas ataupun membuang dari dalam sampai ke pencernaan, menghilangkan zat-zat capsaicin yang ada di makanan pedas tersebut. Terus ada madu, bisa gula pasir, bisa. Makanan pedas mengandung senyawa capsaicin yang memberikan rasa pedas dan terbakar di lidah. Namun secara fakta senyawa ini memiliki beberapa manfaat jika digunakan sesuai standar dan takaran yang pas dengan tubuh kita. Satu, seperti meningkatkan temperatur dan mempercepat metabolisme hingga kalori terbakar lebih cepat. Membantu melawan peradangan yang menyebabkan penyakit jantung. Terus manfaat ketiga, menurunkan reseptor sensorik nyeri sehingga keluhan nyeri menjadi berkurang. Yang keempat, meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dan menurunkan kadar kolesterol jahat LDL. Namun konsumsi makanan pedas secara berlebihan dapat menyebabkan efek samping seperti iritasi pada dinding usus, bisa menyebabkan terasa perih, gejala diare ataupun penyakit mah. Dengan sensitivitas lidah bisa menyebabkan insomnia ataupun susah tidur di malam hari. Nah, mungkin itu teman-teman para warga Ampera, gimana, masih kuat ataupun tetap doyan dengan hobi makan pedas-pedasannya? Kalaupun berani, silakan mencoba Pepper X atau para Carolina Pepper yang sudah ada di online shop ataupun di pasar-pasar modern ataupun supermarket. Itu mungkin coba sebutkan makanan terpedas yang pernah kamu makan ataupun teman-teman makan selain bakso ataupun seblak ataupun mie ayam dan lain-lain, dengan level terpedas seberapa kuat ataupun seberapa sendok, seberapa botol dan lain-lain, coba tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. See you next. Bye bye.